Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah komunikasi organisasi. Sering timbul pertanyaan, apakah kita tetap harus mempelajari teori komunikasi organisasi ketika kita telah mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah tentu saja. Hal tersebut dikarenakan kita harus memiliki landasan yang kuat sebelum melakukan praktek agar kita dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Lalu apa yang melatar belakangi sehingga kita perlu memahami komunikasi organisasi? Yang pertama adalah kita dapat memahami posisi kita dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi formal seperti di dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, dengan pemahaman yang kita miliki, harapannya kita mampu menyesuaikan diri dan menempatkan diri dengan baik di dalam organisasi tersebut. Bagaimana kita bertindak dan bersikap dengan atasan maupun dengan bawahan, serta anggota organisasi yang lain yang akan menjadi lebih baik saat kita mengetahui teorinya. Yang paling penting ketika kita adalah seorang pemimpin di dalam organisasi, dengan mempelajari studi komunikasi organisasi, kita menjadi paham bagaimana menjalankan kepemimpinan yang baik guna mencapai tujuan organisasi yang kita pimpin. Oh iya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi organisasi? Jadi komunikasi organisasi itu merupakan pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi di dalam organisasi atau kelompok, baik itu formal maupun informal. Secara garis besarnya adalah segala bentuk interaksi dan juga pesan yang terjadi di dalam organisasi itu bisa kita sebut sebagai komunikasi organisasi. Setelah kita mengetahui apa itu komunikasi organisasi, apalagi yang perlu kita ketahui? Jadi di sini kita akan membahas mengenai 1 fungsi, 2 pendekatan, 3 makna, 4 konsep, dan 5 arah dan bentuk. Terdapat 4 fungsi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif, di mana organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Lalu ada fungsi regulatif, di mana hal tersebut berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku di dalam suatu organisasi atau wilayah. Yang ketiga ada fungsi persuasif, di mana hal ini kebanyakan dilakukan oleh para pemimpin organisasi untuk dapat memberikan arahan kepada anggotanya. Persuasif merupakan cara yang lebih halus dari perintah, sehingga seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya, serta tidak merasa rendah diri. Lalu yang keempat adalah fungsi integratif. Hal ini berkaitan dengan menyediakan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Keempat fungsi tersebut perlu ada di dalam komunikasi organisasi agar terjadinya keseimbangan. Selanjutnya ada pendekatan komunikasi organisasi. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Di sini organisasi harus mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi dan perubahan, sehingga organisasi akan terus berkembang karena para anggotanya memiliki kebebasan dan komunikasi interaktif sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah pendekatan budaya. Di sini organisasi dipandang sebagai cara hidup bagi para anggotanya. Cara tersebut digunakan untuk membentuk sebuah realita bersama serta menjadi pembeda antara budaya lainnya. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kritik. Pada hakikatnya kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan yang menyangkut dengan kepentingan-kepentingan organisasi, di mana komunikasi menjadi medium utamanya di dalam memberikan masukan yang kemudian menjadi keputusan yang pada akhirnya sangat berpengaruh bagi kita dan pada organisasi. Dalam komunikasi organisasi dapat dimaknai secara subjektif maupun objektif. Secara subjektif merupakan penciptaan makna yang terjadi dalam organisasi yang kemudian bisa mengubah organisasi. Fokusnya merupakan cara pandang individu dalam melakukan interaksi dan menciptakan makna atas peristiwa komunikasi yang terjadi. Secara objektif, ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi. Hal ini berfokus pada penanganan penerimaan pesan, menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh dalam suatu organisasi. Segala keputusan ataupun makna yang diambil harus bisa dapat mewakili organisasi secara rasional.
Secara lebih lanjut, ada 7 konsep dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka dan dinamis. Oleh karena itu, proses dibutuhkan agar dapat menciptakan serta saling menukar pesan di antara anggotanya, di mana gejala ini akan terjadi terus-menerus sehingga dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua adalah pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik, dan pesan yang baik adalah pesan yang mampu diterima sama seperti apa yang disampaikan. Selanjutnya ada jaringan. Organisasi diibaratkan sebagai sebuah jaringan yang terdiri atas rangkaian seri. Seri ini terjadi atas sekumpulan orang-orang yang menduduki posisi dan jabatan tertentu. Sekumpulan orang tersebut kemudian menjalankan tugas dan fungsi dan perannya masing-masing di dalam organisasi. Kemudian ada hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi dari beberapa bagian dijalankan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia-manusia itu sebagai anggotanya. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam satu sistem yang disebut organisasi. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal itu misalnya seperti anggota dan juga pengurus. Komunikasi organisasi memiliki alur komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, maupun komunikasi horizontal. Komunikasi ke atas diartikan sebagai suatu alur komunikasi dari bawahan ke atasan, biasanya mencakup saran, keluhan, dan hal yang lain. Kemudian komunikasi ke bawah diartikan sebagai alur komunikasi antara atasan ke bawahan, biasanya merupakan instruksi kerja. Lalu ada komunikasi horizontal di mana komunikasi ini diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan antara tugas dan wewenang dalam organisasi. Sebelumnya kita telah menyebut komunikasi internal dan eksternal. Namun secara lebih rincinya, komunikasi internal itu dapat dibedakan menjadi komunikasi personal maupun komunikasi kelompok di dalam organisasi. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Dalam komunikasi personal ini terdapat dua macam komunikasi, yaitu melalui tatap muka maupun melalui media. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok tertentu atau antar kelompok secara tatap muka dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Contohnya seperti komunikasi dari organisasi kepada khalayak, komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi organisasi melibatkan banyak orang di dalam organisasi, sehingga terdapat beberapa individu yang mungkin masih malu untuk menyuarakan pendapatnya. Bahkan terkadang, pengurus masih juga memiliki kemungkinan untuk gugup berada di dalam forum organisasi. Berikut merupakan tips untuk berbicara di depan umum. Yang pertama, jadilah spontan. Yang kedua, tulislah materi yang ingin disampaikan dalam bentuk poin-poin sehingga tidak keluar dari konteks. Berinteraksi dengan audiens seperti menyisipkan humor. Penguasaan materi melahirkan improvisasi, jadi pastikan untuk sudah dapat menguasai materi yang ingin disampaikan dan juga mengatur waktu yang diberikan dengan baik, menggunakan kekuatan cerita sehingga tidak terkesan monoton, membangun kredibilitas, berbicara dengan jelas, gunakan intonasi yang berbeda, lakukan kontak mata, gunakan bahasa tubuh sehingga dapat mencuri perhatian, jangan ragu untuk berhenti, untuk sekedar bernafas, hindari kata atau dan yang paling penting adalah tunjukkan rasa percaya diri Anda. Mari kita aplikasikan materi komunikasi organisasi yang telah kita pelajari. Sebagai topik awal mungkin kita bisa membahas mengenai branding. Branding atau yang lebih familiar dengan disebut merek merupakan kegiatan untuk menciptakan dan memberikan gambaran. Pada intinya, branding merupakan pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan yang menciptakan atau memberikan gambar sehingga membentuk identitas. Identitas tersebut memiliki unsur sebagai berikut, yaitu nama brand atau merek sebagai identitas utama dan pembeda di dalam menciptakan brand. Lalu yang kedua adalah logo, komunikasi dalam bentuk visual. Jadi seketika kita melihat sebuah gambar, kita akan teringat kepada identitas yang telah kita berikan atau terhadap produk maupun perusahaan yang kita beri logo. Lalu yang ketiga ada slogan. Hal ini menguatkan identitas merek. Yang terakhir adalah ikon, di mana merupakan karakter yang mempresentasikan ciri khas, bisa merupakan makhluk hidup maupun benda mati.
Fungsi branding secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah branding sebagai pembeda. Artinya dengan adanya branding, maka sebuah merek akan tampak lebih nyata, menonjol di antara sekian merek produk lainnya, sehingga publik atau konsumen yang dituju bisa membedakannya dengan jelas. Selanjutnya ada branding untuk promosi. Artinya dengan branding, maka sebuah merek akan mengalami peningkatan daya tarik, dan dengan meningkatnya daya tarik, maka sebuah merek akan lebih mudah untuk dipromosikan ke konsumen tujuannya. Yang ketiga, branding untuk meningkatkan keyakinan dan jaminan. Artinya dengan branding maka akan terjadi pembentukan dan peningkatan citra merek, di mana citra merek ini akan juga meningkatkan keyakinan publik atau konsumen yang akan menjadi sasarannya tersebut, sehingga konsumen akan semakin yakin akan klaim atau janji dari merek tersebut. Lalu yang terakhir, branding sebagai pengendali pasar. Artinya dengan adanya identitas khusus yang melekat pada sebuah merek, maka diharapkan aktivitas konsumen secara umum akan terpusat pada merek tersebut. Atau dengan kata lain, merek yang telah memiliki branding yang kuat akan mampu mengendalikan atau menggerakkan pasar. Tujuan dari branding adalah untuk menciptakan dan membangun kepercayaan konsumen yang dituju atau publik terhadap sebuah merek. Sebagai contoh, ketika kita mencari air mineral, kita akan mencari Aqua yang akan mempresentasikan air mineral secara general. Yang kedua, menciptakan dan membangun persepsi tertentu di masyarakat atau konsumen yang menjadi segmen targetnya. Seperti dalam iklan Yakult yang berkata, "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari," akan membuat persepsi bahwa jika kamu mencintai ususmu, maka kamu akan meminum Yakult. Lalu menciptakan dan membangun loyalitas atau kecintaan konsumen tertarget kepada merek tersebut. Setelah mengetahui dasar dari branding, maka saatnya kita memutuskan branding apa yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah produk branding. Produk branding merupakan aktivitas untuk membangun sebuah identitas merek dengan tujuan konsumen akan lebih mengenal, tertarik, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh merek tersebut. Sebagai contohnya adalah produk yang kita jual berupa barang. Lalu kemudian personal branding merupakan aktivitas untuk menciptakan identitas tertentu pada diri seseorang, serta membangun identitas tertentu dengan tujuan tertentu untuk menciptakan citra tertentu. Ini biasanya contohnya ketika sedang pemilu, banyak sekali orang-orang yang mencalonkan diri dan mempromosikan diri mereka, menggambarkan mereka sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa yang sangat baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah corporate branding yang merupakan aktivitas untuk menciptakan dan membangun citra atau pencitraan tertentu atas sebuah perusahaan. Jadi di sini membranding sebuah perusahaan. Lalu geografi branding. Hal ini merupakan aktivitas untuk menciptakan image tertentu atau meningkatkan image sebuah daerah atau lokasi tertentu, biasanya dengan tujuan untuk menciptakan daya tarik atau wisata. Jadi seperti desa wisata atau taman hiburan lainnya, itu akan menggunakan teknik geographical branding. Yang terakhir adalah culture branding, yang merupakan aktivitas untuk menunjukkan budaya tertentu yang berlaku di sebuah masyarakat sebagai sebuah identitas atas masyarakat tersebut ke dunia luar. Setelah mengetahui dasarnya, saatnya kita memutuskan apa yang sesuai dengan keadaan kita, apa yang sesuai dengan lingkungan kita, sehingga kita bisa mengenali dan membawa diri kita untuk menjadi orang yang berpengaruh dan menjadi pelopor bagi lingkungan kita untuk menuju yang lebih baik. Sekian hal yang bisa saya sampaikan. Materi ini sangat luas dan saya sangat senang sekali untuk dapat berinteraksi lebih lanjut. Jangan lupa cek Instagram kami untuk berkomunikasi maupun berdiskusi lebih lanjut. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.